Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Saat ini kita akan bahas ya, seperti yang sudah saya sampaikan di pekan lalu setelah kita membahas tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari, karena itu sebagai bentuk adab kita terhadap beliau yang telah menuliskan kitab Al-Adabul Mufrad ini ya. Maka sekarang kita akan masuk kepada kitabnya, dan di pekan-pekan berikutnya silahkan Bapak Ibu yang ingin membeli ya. Saya bukan jualan ini hanya merekomendasikan saja kitab. Karena kitab yang lain saya perhatikan tidak ada syarahnya, tidak ada penjelasannya, hanya matan hadis, kemudian sudah masuk ke hadis berikutnya, sehingga dirasa itu sangat sulit untuk kita fahami. Satu, yang kedua, kita tidak faham bagaimana kita mengamalkan hadis tersebut ketika tidak ada penjelasan. Sedangkan setiap menuntut ilmu kalau tidak menghadirkan ketinggian iman dan tidak menambah amal, itu sia-sia, benar gak? Ya, Bapak Ibu kalau hadir di kajian tapi tidak semakin meningkat imannya dan tidak semakin bertambah semangat untuk beramal, coba dikoreksi. Ya, boleh jadi dirinya yang salah, kurang ikhlas, boleh jadi gurunya yang kurang tepat, cari majelis yang lain. Ya, karena intinya ta'lim itu seperti itu selalu. Ketika kita butuh ya, saat iman itu begitu rendah, butuh di charge, datang hadir ke kajian supaya meningkat imannya. Dan tidak hanya itu, menambah amal. Kalau tidak ada amal dan tidak meningkat iman, berarti ada masalah dalam belajarnya. Ya. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis sekitar 1322 hadis. Ini 2 jilid. Ya, ini ada disyarah oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, Rektor Universitas Islam Ibnu Taimiyah Darussalam di India sana. Ya. Nah, kemudian di sini juga diterangkan beberapa syarah ya, kandungan hadis yang mana ini membuat kita lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian di sini saya akan membaca sedikit muqaddimah ya, yang mana Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bahwasannya Islam itu adalah agama yang sempurna. Kenapa beliau memberikan adab atau porsi adab secara khusus di dalam Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad yang biasa kita sebut dengan Sahih Imam Bukhari, itu kan sudah lengkap. Ada kitab khusus namanya Kitabul Adab. Nanti setiap kitab itu ada bab-babnya. Namun beliau membuat khusus lagi Al-Adabul Mufrad ya. Dan di sini ada kitabnya. Maksud kitab saya sampaikan, kitab ini bukan kitab ini ya. Maksudnya adalah bab, ada subbab. Kan kalau orang Arab membuat bab itu, pertama paling global itu kitab. Misal kitabus shalah, kalau kita artikan namanya bab salat. Nanti dari setiap kitab ada babnya apa? Kita sebut dengan subbab, anak-anak dan cabang dari bab. Ya. Nah, ini sini beliau buat sendiri kitab Adabul Mufrad karena beliau memandang adab itu sangat penting. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya,
generasi sebelum Al-Imam Al-Bukhari, para senior-senior, para faqih yang terdahulu seperti Al-Imam Abu Hanifah contohnya, beliau mengatakan al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min katsiri minal fiqh. Sungguh nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul sama alim ulama atau membicarakan tentang hikayat kehidupan dan biografi mereka itu lebih aku senangi daripada mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Karena di setiap kisah biografi tentang alim ulama pasti ada disebutkan tentang adab-adab mereka. Dan adab itu jauh lebih penting dibandingkan ilmu. Para ulama terdahulu mempelajari adab puluhan tahun, baru setelah itu mempelajari ilmu. Maka beliau buat sendiri Adabul Mufrad atau Al-Adabul Mufrad. Bisa mengandung dua maksud. Al-Adabul Mufrad yang dimaksud adab setiap individu, karena al-mufrad itu bentuk tunggal. Dalam bahasa Arab ada mufrad, ada mutsanna, ada jama'. Mufrad itu bentuk tunggal atau kita sebut dengan singular, ya. Kemudian mutsanna bentuk yang dua, kemudian bentuk jama'. Seperti muslim itu bentuk tunggal, seorang muslim. Muslimani atau muslimaini itu dua orang muslim. Muslimuna atau muslimina itu bentuk jamak atau plural, ya. Nah, jadi seperti itu. Ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak, ada bentuk musanna. Al-adabul mufrad maksudnya adalah adab yang harus dimiliki setiap individu. Ini bisa makna yang pertama. Atau bisa makna yang kedua, al-adabul mufrad maksud beliau itu adalah kitab-kitab tentang hadis yang disendirikan. Al-mufrad itu bisa maknanya yang disisihkan sendirian. Ya. Apa bedanya kitab Al-Adabul Mufrad beliau ini dengan yang ada di kitab Sahih Al-Bukhari? Ada Kitabul Adab juga. Bedanya yang pertama, fokus Imam Al-Bukhari dalam Al-Jami' As-Sahihul Musnad itu adalah fokusnya dari segi periwayatan hadis. Ya. Al-Imam Al-Bukhari itu yang lahir di tahun 194 Hijriah, wafat di tahun 256 Hijriah. Di masa ketika itu adalah masa di mana banyak berkembang hadis-hadis palsu. Ya. Maka beliau merasa terpanggil untuk menuliskan kitab-kitab hadis, mengumpulkannya, tapi riwayatnya jelas kesahihannya. Perawinya thiqah, kredibel, bisa dipercaya. Di pekan lalu kita sudah sampaikan kan, bagaimana Imam Al-Bukhari menjaga kredibilitas beliau. Rela-rela beliau membuang uang 1000 dinar yang kalau dikonversikan miliaran saat ini hanya karena beliau hendak dituduh seorang pencuri. Kenapa? Kalau sudah mencuri, hadis apapun yang beliau riwayatkan itu nggak akan diterima dan nggak akan sampai kitab-kitab beliau kepada kita. Karena beliau merasa apa? Ada sesuatu yang nggak bisa terbeli. Ada sesuatu yang tidak ternilai dengan harta duniawi apapun, yaitulah kethiqahan seorang perawi, ya, kredibilitas seorang perawi. Maka beliau jaga betul dan beliau relakan itu uang 1000 dinar untuk lenyap ke laut, ya, seketika saat itu demi menjaga kredibilitas beliau. Maka di Jami' As-Sahih Al-Musnad atau disebut dengan Sahih Al-Bukhari, beliau lebih fokus kepada perawinya yang sahih. Ya, sedangkan di Al-Adabul Mufrad ini ada yang sahih hadisnya, ada yang di bawahnya derajatnya yaitu hasan. Bahkan sebagian ulama ya, tidak seluruhnya dan bukan saya yang berkata, tapi sebagian ulama mengatakan ada sebagian hadis di sini hadisnya dhaif, ya. Dan saya selalu ulang-ulang perkataan hadis dhaif itu tidak serta-merta langsung ditolak. Seolah seperti hadis dhaif itu adalah hadis yang palsu, beda derajatnya. Ya, dhaif itu hanya kehilangan salah satu di antara syarat hadis yang sahih. Hasan itu hanya ada sedikit celah pada bagian al-hifz, yaitu hafalan dari seorang perawi. Ya. Jadi dari 6 syarat hadis yang sahih cuma kehilangan satu saja, maka langsung dihukumi hadisnya dhaif. Tapi kalau dhaifnya sesuai dengan makna dalam Al-Qur'anul Karim, maka bisa kita terima.
Tapi kalau dhaifnya hanya sekedar anjuran untuk berbuat suatu amalan, sedangkan amalan tersebut sudah dikatakan, disyariatkan di hadis lain yang sahih, maka bisa kita ambil hadis tersebut. Ya. Nah, jadi di sini beda fokus Imam Al-Bukhari bukan dari segi periwayatannya. Namun intinya ini hadis-hadis tentang yang berkaitan dengan adab. Sudah kita sampaikan Al-Imam Al-Bukhari pernah memberikan kesaksian, hafiztu, aku telah hafal. Ya, hafal berapa? Hafal mi'ata alfi haditsin sahih. 100.000 hadis yang sahih. Kata Imam Bukhari, beliau bisa pastikan dari sekian juta hadis yang beliau hafal, itu sudah beliau saring semuanya 100.000 hadis yang sahih. Tapi bayangkan Pak, di Sahih Bukhari sendiri aja nggak sampai jumlahnya 100.000. Berarti artinya apa? Beliau saring lagi. Ya, itu ibarat minyak goreng gitu Pak. Berapa kali penyaringan itu? Ya, kalau diiklankan begitu. Berapa kali penyaringan sampai benar-benar dipastikan kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan setiap satu hadis yang hendak beliau tulis, beliau itu salat dulu 2 rakaat dan beliau jadikan ini sebagai hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah ikhlas dari setiap hadis yang beliau tuliskan. Sedangkan kita setiap amal saya belum bisa kita pastikan ikhlas atau enggak. Ya, nah itu fokus beliau periwayatan pada Sahih Bukhari. Di sini fokusnya adalah hadis-hadis tentang adab. Yang kedua, yang membedakan dengan di sana, kalau di Sahih Bukhari itu ada kitabul adab, jumlah hadisnya tidak begitu banyak. Sedangkan di sini jumlah hadisnya sampai 1322-an kurang lebih. Ya. Sedangkan babnya sampai 644 kurang lebih. Ya. Jadi lebih banyak mana? Lebih banyak yang di sini. Lebih kompleks. Yang ketiga, kalau di Sahih Al-Imam Al-Bukhari fokus beliau itu pada ucapan Nabi SAW dan perbuatannya. Itu lebih terfokus ke sana. Sedangkan di Al-Adabul Mufrad ini banyak sekali athar-athar sahabat. Athar sahabat itu ucapan para sahabat. Karena kita tahu sahabat itu kan generasi emas. Di antara 3 generasi yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai generasi yang terbaik. Ya, khairul qurun, kata beliau, sebaik-baik generasi adalah qarni, generasiku bersama sahabatku. Di sana ada Sayyidina Abu Bakrin, di sana ada Sayyidina Umar, di sana Sayyidina Uthman, di sana Sayyidina Ali dan seterusnya. Itu generasi yang terbaik. Ya, yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya di surah At-Taubah ayat ke-100, radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Mereka itu sudah diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho dengan keputusan Allah apapun terhadap diri mereka. Dan mereka telah disediakan surga-surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga. Ya. Dalam surah Al-Waqiah, was-sabiquna as-sabiqun. Siapa yang dimaksud? Mereka. As-sabiquna as-sabiqun. As-sabiqun yang pertama dimaksud adalah yang pertama masuk Islam. As-sabiquna yang kedua adalah yang pertama masuk surga. Ya, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awalin tapi wa qalilun minal akhirin. Mereka generasi yang terbaik. Thullatun minal awalin, dominasinya atau kebanyakannya itu ada di generasi sahabat. Wa qalilun minal akhirin, tapi sangat sedikit dari generasi berikutnya. Sedangkan ashabul yamin itu thullatun minal awalin wa thullatun minal akhirin, kata Allah. Banyak dari generasi awal, di generasi akhir juga banyak. Mereka ini generasi yang istimewa. Ya. Kemudian kata Nabi, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu para tabi'in. Ya, ada Sa'id Ibnul Musayyib misalkan sebagai menantu daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebut dengan Imamut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Yang mana beliau bisa istiqomah selama 40 tahun, salat 5 waktu tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ya. 40 tahun, Pak. Ini yang disebut oleh para ulama
Al-karamatu fil istiqomah. Karomah itu bukan bisa terbang. Karomah itu bukan bisa menyembuhkan orang. Karomah itu bukan meludahi orang maka dia mendapat keberkahan kebaikan, bukan itu. Tapi karomah itu fil istiqomah. Ketika ada orang bisa istiqomah 40 tahun, Pak. Belum bisa pastikan. 40 tahun saya sholat tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ya, itu istiqomah, luar biasa. Sultan Muhammad Al-Fatih tuh yang menaklukkan Konstantinopel itu juga contoh pribadi yang istiqomah, mustaqim. Ya, ketika beliau diberikan mimbar untuk berkhutbah setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, umurnya sekitar masih 21 tahun saat itu, Pak. Generasi kita 21 tahun ngapain, Pak? Gadget, main game, ya, ngonten yang nggak jelas, ya kan? Ngabisin waktu dengan berbagai channel YouTube yang tidak bermanfaat. Saya katakan jauh sekali. Anak 21 tahun, Pak, itu ibarat baru lulus S1, ya, bisa menaklukkan Konstantinopel, ya, Imperium Romawi. Yang kata Nabi SAW, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin saat itu. Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya Muhammad Al-Fatih. Ya. Kata beliau ketika naik ke atas mimbar, sejak saya akil baligh, saya nggak pernah yang namanya ketinggalan sholat subuh secara berjamaah sampai dengan detik ini. Ya, sholat subuh berjamaah dari akil baligh sampai dengan umur 21 tahun kurang lebih. Saat itu beliau pastikan gak pernah yang namanya ketinggalan sholat subuh berjamaah. Ini contoh pribadi-pribadi yang istiqomah. Al-Imam Al-Bukhari juga sama. Ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari ini generasi atba'ut tabi'in. Generasi setelah tabi'in. Kalau tadi summal ladzina yalunahum, generasi yang menyaksikan sahabat tidak berjumpa dengan Nabi SAW, maka Al-Imam Al-Bukhari boleh kita katakan termasuk atba'ut tabi'in yang menyaksikan generasi tabi'in, tidak menyaksikan sahabat, tapi beliau termasuk yang sighar. Sighar itu generasi yang junior. Ya, karena memang beliau ditakdirkan hidup di abad yang kedua. Beda dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, yang beruntung di tahun 150 beliau sudah lahir. Beda dengan Al-Imam Abu Hanifah yang beruntung di tahun 80 Hijriah sudah dilahirkan ke atas muka bumi. Ya. Nah, kata beliau di mukaddimah, beliau katakan yang pertama, Quran surah Ali Imran ayat ke-19, innad dina indallahil Islam. Ya, ini sudah menjadi ayat yang paripurna, Pak. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Kalau ada orang berkata para nabi sebelum Nabi SAW itu agamanya bukan Islam, maka dibantah semuanya oleh Al-Quranul Karim. Ya, seperti misalkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan contoh yang citranya selalu baik. Di agama Nasrani nggak dicela, di agama Yahudi juga tidak dicela. Beda kan dengan Nabi Isa, dicela di agama Yahudi, dikatakan anak haram, ya kan? Beda dengan Nabi Musa, sedikit dicela oleh orang Nasrani. Ya, tapi Nabi Ibrahim ini kan contoh yang nggak dicela oleh agama manapun, maksudnya agama samawi, ya, ahlul kitab. Semuanya memuji Nabi Ibrahim, memuliakan beliau. Tapi ketika beliau setelah membangun Ka'bah bersama dengan putranya Nabi Ismail, di surah Al-Baqarah ayat 128, apa kata beliau? Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang muslim. Nabi Ibrahim muslim bukan? Muslim berarti beragama Islam. Ya, Allah bantah yang mengatakan Ibrahim itu agama Yahudi atau Ibrahim itu agama Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan agama Nasrani, bukan agama Yahudi, tapi dia muslim yang hanif, yang lurus. Ya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Nabi Ibrahim dan keturunannya siapa? Nabi Yakub, kan cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra namanya Ismail. Enggak ada nabi setelah Nabi Ismail kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian punya putra Ishak, lahir 13 tahun kurang lebih setelah Nabi Ismail. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, 13 tahun. Maka dari Ishak lahir Nabi Yakub. Kata Allah dalam firman-Nya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub semuanya sesaat sebelum wafat mereka berwasiat kepada keturunan dan anak-anak mereka. Ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Ya. Agama Islam itu agama yang salat. Nabi Isa saja salat. Ya. Ketika Sayyidah Maryam itu dicela oleh kaumnya, dimintai pertanggungjawaban, itu putra yang sekarang ada di timangan kamu itu putra siapa? Makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiya. Bapakmu itu orang baik-baik wahai Maryam, yaitu siapa? Imran. Bahkan para ulama sedikit berselisih apakah Imran nabi atau bukan nabi. Saking mulianya Imran. Ya, bapakmu orang baik-baik, ibumu juga bukan seorang pelacur. Kok kamu punya anak? Mana ayahnya ini? Ya, maka fa'asyarat ilaih, Maryam berisyarat kepada Isa yang masih ditimang-timang itu. Ya, berharap Nabi Isa ngomong. Kenapa? Karena Maryam sudah bernazar, falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan ngomong sama siapapun. Ya. Maka akhirnya Nabi Isa ngomong kan? Ngomong enggak? Bicara Pak? Bicara, masih bayi, baru lahir, masih merah, masih menyusu. Ya. Apa kata Nabi Isa saat itu? Ya. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Aku ini hamba Allah, bukan Tuhan. Ataniyal kitab, aku diberikan Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, aku cuma sekedar jadi nabi, bukan anak Tuhan. Ya. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dimanapun aku berada aku menghadirkan keberkahan. Ya, wa ausani bis shalah, dan Allah telah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan zakat. Maka benar Al-Imam Al-Bukhari menukilkan Quran surah Ali Imran surah yang ketiga di ayat ke-19, inna dina indallahil Islam. Dan agama Islam agama yang paripurna, mengurus segala macam. Ya, urusan kehidupan kita, kerja kita, bahkan perniagaan juga diurus. Cukuplah kita katakan Islam konsen terhadap masalah perniagaan ketika ada surat namanya Al-Mutaffifin, surat ke-83 itu. Wailun lil mutaffifin, diawali dengan kecelakaan, kebinasaan bagi al-mutaffifin yang suka mengurang-urangi takaran timbangan. Konsen Islam terhadap masalah perniagaan. Begitu juga masalah ibadah dibahas dan juga masalah adab dibahas. Maka beliau nukilkan berikutnya surah Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Akmaltu, aku telah sempurnakan. Ya. Kemudian kata Imam Al-Bukhari juga kedudukan akhlak Islam dan adab yang mulia dalam agama Islam itu memiliki porsi yang besar dalam agama Islam. Contohnya apa? Beliau menukilkan Quran surah Al-Qalam surah ke-68 di ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki pribadi, memiliki akhlak, memiliki apa lagi? Perangai yang azim, sangat agung. Ya, bahkan akhlak Nabi itu mukjizat loh Pak. Ya, kita tuh kalau mendengar nama mukjizat, yang terpikir itu kan sesuatu yang luar biasa, nggak bisa dikerjakan, dilakukan oleh orang lain. Yang kita terpikirkan kan begitu.
ya, macam seperti sihir, tapi dia lebih baik, gak bisa diikuti oleh orang lain. Tapi ternyata akhlak Nabi sendiri itu saja mukjizat. Bagaimana bisa kita katakan begitu? Contoh, pembantu beliau, ART sekarang bahasanya, asisten rumah tangga. Siapa? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Sejak beliau, Nabi SAW sampai ke kota Madinah, datang ibunda Anas menghadap Nabi SAW. Ini para orang-orang Ansor ngasih hadiah banyak ke Nabi. Ada yang ngasih pakaian, ada yang ngasih makan. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari rela untuk rumahnya ditinggali oleh Nabi SAW. Maka ibunda Anas bingung, aku ngasih apa ya? Harus yang berharga. Maka dia terfikirkan untuk menyerahkan putranya yang bernama Anas, ya, kepada Nabi SAW untuk berkhidmah. Ya, masa baktinya nggak jelas, pokoknya sampai Nabi wafat. Ya, dan kebetulan Nabi kurang lebih di Madinah 10 tahun. Tapi selama 10 tahun kesaksian Anas bin Malik apa? Selama 10 tahun aku di rumah Nabi SAW, nggak pernah yang namanya Nabi itu menghardikku, mencelaku, memarahiku. Setiap kali aku berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Nabi SAW, Nabi nggak pernah ngucapin halla fa'alta kadza. Kok kamu nggak ngelakuin kayak gini sih? Nggak pernah protes, Pak. Kita, Pak, punya pembantu, Pak. Baru 1 bulan udah diujat-ujat, udah dimarahin kan? 1 tahun pembantu nggak betah, ganti lagi pembantu lain, benar nggak? Akhlak Nabi sendiri itu adalah mukjizat. Siapa coba yang mampu saat ini orang seperti itu? Selama 10 tahun ART-nya nggak pernah dimarahin, bahkan nggak pernah diprotes barang mengucapkan, kenapa kok kamu nggak begini? Atau Nabi mengatakan, kata Anas bin Malik, kayaknya lebih baik begini deh. Nggak pernah Nabi ngomong begitu, Pak. Anas nggak mau ngerjain, ya sudah, Rasul nggak marahin dia. Anas mau ngerjain, alhamdulillah. Begitu Nabi SAW. Akhlak beliau sendiri adalah mukjizat. Maka kenapa Allah abadikan tadi di ayat keempat surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Nabi juga bersabda, bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Ini banyak sekali redaksinya. Ada yang makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, ya, kemuliaan akhlak yang mulia. Dalam hadis Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, putra dari Amr bin As, itu juga Nabi bersabda, khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Dalam riwayat lain Nabi sampaikan, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya. Dan aku adalah yang terbaik terhadap istriku, kata Nabi SAW. Kemudian juga di sini oleh pensyarah dilengkapi dengan ungkapan Imam Ibnul Qayyim, ya, Al-Jauzi. Boleh kita katakan Al-Hambali, ya. Beliau murid Imam Ibnu Taimiyah, berarti mazhabnya Hambali. Ya, beliau katakan adab Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga agar tidak berlaku, ya, tidak pantas terhadap Allah, seperti, ya, menyematkan sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah. Dalam bahasa Quran itu adalah al-qaulu 'ala Allahi bighairil haqq, mengucapkan tentang Allah tanpa ada dasar yang jelas, ya. Nah, itu adab terhadap Allah, tidak melakukan yang seperti tadi, tidak berpaling kepada selain Allah, dan tidak memancing kemurkaan Allah. Banyak sekali, Pak, bentuk-bentuk memancing kemurkaan Allah. Ya, syukur-syukur kita bisa termasuk memadamkan amarah Allah. Contohnya dengan apa, Pak? Contohnya apa? Kata Nabi SAW, was-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabb. Ya, bersedekah itu bisa memadamkan amarahnya Allah. Itu diantara bentuk cara memadamkan amarah Allah. Ya, kalau negeri kita ini sudah begitu bobrok, tapi kok nggak hancur-hancur banget, ya? Mungkin masih banyak yang bersedekah. Sehingga Pak, menangkal itu, meminimalisir lah paling enggak. Bahkan setiap ada bencana itu banyak donasi kan. Nah, itu kan contoh sedekah masih berkembang di tempat kita. Kalau sudah nggak ada sedekah, udah tuntas habis itu Indonesia. Ya. Yang kedua, adab terhadap Rasulullah SAW. Yang ini dipaparkan secara gamblang dalam Al-Quran Al-Karim, kata beliau. Dan adab yang paling utama terhadap Rasulullah SAW
adalah yang pertama tunduk dan patuh terhadap perintah Rasulullah SAW, menerima dan membenarkan sabdanya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul, ayat 59 dari surah An-Nisa. Demikian juga di surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dikerjakan oleh Nabi kita kerjakan semampu kita. Yang tidak dikerjakan oleh Nabi, artinya yang dilarang, dalam hal ini yang dilarang oleh Nabi, maka jangan kita kerjakan. Itu di Al-Hasyr ayat yang ke-7. Kemudian juga dikatakan di sini bahwasanya di antara adab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak menduakan perintah Rasul dan larangan dan persetujuan dan tindakan Nabi. Artinya tidak menduakan itu tidak mendahulukan pendapat diri pribadi kita. Ketika Allah dan Rasul yang menetapkan sesuatu, sepantasnya kita tunduk, Pak. Kenapa? Bahaya, bisa kualat loh. Ya enggak? Enggak tunduk sama yang diajarkan oleh Nabi bisa kualat. Bener kalau kata orang sekarang apa? Pamali ya. Pamali. Kenapa? Ada banyak contohnya di generasi-generasi silam. Nabi itu pernah sedang makan sama sahabatnya. Sahabat yang satu ini makan dengan tangan kiri, tangannya syaitan. Maka Nabi sampaikan dalam satunya, kul biyaminik. Kamu makan pakai tangan kanan. Udah berulang kali aku sampaikan di beberapa kesempatan, makan pakai tangan kanan. Dia mengucapkan apa? La astati'. Saya enggak mampu ya Rasul. Kata perawi hadis, dia ngomong enggak mampunya bukan benar-benar enggak mampu, Pak. Tapi karena sombong, enggak mau menerima perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi doakan apa? Lastata'ta. Kalau gitu semoga kamu benar-benar tidak mampu. Apa yang terjadi? Fama rafa'aha ila fihi. Sejak Nabi katakan begitu, tangannya enggak bisa menggapai mulutnya. Kualat. Dulu ada sahabat Nabi namanya Hazan. Siapa ya? Hazan bin siapa saya lupa. Tapi Hazan ini adalah kakek daripada Sa'id ibnul Musayyib. Tadi Sa'id ibnul Musayyib ini tabi'in ya. Sa'id ibnul Musayyib anaknya dari Al-Musayyib. Musayyib ini sahabat Nabi, bapaknya Musayyib yaitu Hazan juga sahabat Nabi SAW. Dua generasi berjumpa dengan Nabi SAW. Mirip seperti Umar dengan Ibnu Umar. Dua-duanya dua generasi ketemu dengan Nabi SAW. Maka dua-duanya statusnya sahabat. Hazan ini datang berjumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi tanya, Masmuk, siapa namamu? Dia menjawab apa? Ismi Hazan. Nama saya itu Hazan ya Rasul. Hazan itu konotasinya nggak bagus, Pak. Bisa maknanya sedih, bisa maknanya kasar. Pokoknya sesuatu yang nggak bagus lah. Lawan kata atau antonimnya sahal. Maka Nabi terangkan, bal anta sahlun. Kalau bisa namamu ganti, sahal aja deh, kata Nabi SAW. Tapi dia apa? Nggak mau. Dia mengatakan apa? Demi Allah saya nggak akan ganti nama yang sudah diberikan oleh ayahku. Nih menunjukkan taat kepada orang tua itu tidak pantas dilakukan ketika melanggar Nabi SAW. Innama ta'atu fi ma'ruf. Taat itu dalam urusan yang baik. Maka Nabi kasih tahu begini, dia lebih memilih pendapat orang tua. Maka kata Sa'id ibnul Musayyib, fama zalat final huzunatu ba'd. Mulai saat itu keluarga kami selalu dirundung masalah. Sampai 3 turunan tuh. Sa'id ibnul Musayyib itu kalau di cucunya itu sampai merasakan masalah, banyak masalah, himpitan rizki dan lain sebagainya. Karena enggak mau nurut sama pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga saya tutup, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, adab yang ketiga adalah adab terhadap makhluk, sesama makhluk, dan ini masing-masing berbeda sesuai dengan kondisi. Makhluk yang bernama guru, maka adab kita terhadap guru ada dibahas di sini. Makhluk yang bernama orang tua, maka adab terhadap orang tua ada dibahas di Adabul Mufrad. Makhluk yang bernama putra putri, anak-anak keturunan, itu juga dibahas di sini. Maka beliau membuka awal sebagai Kitabul Walidain. Ini betul-betul kefakihan Imam Bukhari. Banyak orang mengatakan Imam Al-Bukhari itu mazhabnya Asy-Syafi'i. Memang tidak bisa dipungkiri beliau sangat terkesan dengan Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau diperhatikan
dari kefakihan beliau. Beliau itu sebenarnya sudah cukup untuk dikatakan imam mazhab. Hanya saja beliau menghormati dan menghargai imam-imam sebelum beliau. Maka para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Kefakihan Imam Al-Bukhari itu bisa kita nilai bagaimana cara beliau membuat bab-bab dari setiap kitab yang beliau buat. Maka beliau pertama buat di sini Kitabul Walidain, kitab hadis-hadis yang berkaitan dengan kedua orang tua. Kenapa? Karena ini amalan yang paling besar setelah bertauhid, ya, setelah memurnikan keesaan terhadap Allah. Yang terbaik dan terbesar itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Baru setelah itu kitab-kitab yang lain beliau bahas, ya. Allahu a'lamu bissawab.